Hadirin dan hadirat jamaah sholat zuhur Masjid Nurul Amal yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah SWT. Ucapan bagi seorang hamba Allah SWT di dalam sikap dan perbuatannya itu, di dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari itu menjadi ukuran, menjadi al-miqdar, ya, menjadi ukuran, dan bisa menjadi standar tingkat keimanannya di dalam sehari-hari. Pembicaraan atau ucapan yang kemudian tidak berbobot, maka disitulah nilai karakter seseorang. Bahasa-bahasa yang kurang pantas yang keluar dari lisannya, itulah yang menjadi ukuran dalam kehidupannya. Makanya Rasulullah SAW kalimat tentang man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut diawali. Tolong ini dicamkan baik-baik, karena anak-anak terkadang pada saat jam-jam istirahat di kamar kecil yang terdengar seringkali bahasa-bahasa ragunan, bahasa-bahasa yang tidak pantas layak untuk diucapkan sebagai seorang pelajar. Miris rasanya bagi kami seorang guru mendengar kalimat itu keluar dari seorang anak yang dididik di lingkungan SMA Muhammadiyah. Bahasa-bahasa yang tidak pantas. Sementara redaksi daripada hadis Rasulullah SAW, seseorang akan keluar bahasa-bahasa yang pantas, bahasa-bahasa yang baik manakala dia memiliki kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai standar yang paling asasi, yang paling mendasar. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia mau kemana aja ucapan terhadap apa yang dikeluarkan, Allah tahu. Allah mengikutinya. Jangan dianggap bahwa kalian mengucapkan hal-hal yang gak pantas itu kemudian lepas begitu aja. Kualitas keimanan kalian terukur di situ. Ya. Apakah cuma hanya iman kepada Allah menjadi suatu persyaratan mutlak? Enggak juga. Karena redaksi kalimat hadis tersebut belum selesai. Man kana yu'minu billah, kemudian wal yaumil akhir. Ternyata ucapan-ucapan yang kalian keluarkan itu dari lisan kalian itu berdampak kepada nanti di dalam kehidupan akhirat. Apa buktinya? Malaikat raqib dan atid sudah siap untuk mencatatnya. Berdampak kepada kehidupan hari akhirat kelak nanti. Ini tolong dicamkan baik-baik anak-anak dalam hal bertutur kata, baik kepada teman sejawat, kepada siapa saja, guru, entah adik kelasnya. Ini sekali lagi akan menjadi barometer kalian tentang kepribadian kalian sebagai seorang pelajar. Nah, kalau kemudian kalian memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga iman kepada hari akhir, maka kemudian dua kalimat yang muncul yang harus tertanam nih. Halo. Falyakul khairon, perkataan yang baik, auliyasmut, atau dia lebih condong untuk memilih diam kalau tidak ada ucapan yang tidak ada manfaatnya baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Kecenderungan dan condong kepada dirinya, dia lebih milih poin yang kedua, diam, ketimbang ngomong bicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, Al-Quran sekali lagi juga mengajarkan kepada kita ada penempatan ketika kita bertutur kata, berucap, berkata-kata.
Ada kalimat falyakul dengan kalimat perkataan yang mulia, kaulan karima. Kaulan karima, perkataan yang mulia. Kepada siapa nih? Kepada dari anak kepada orang tua. Baik orang tua kandung ataupun orang tua pendidik. Falyakul dengan kalimat apa yang Allah perintahkan? Kaulan karima. Perkataan yang mulia. Peserta didik bicara dengan gurunya, yang keluar kaulan karima. Jangan dibiasakan dengan bahasa-bahasa pergaulan yang kemudian tidak pantas. Kaulan karima. Dengan orang tua senasab, sedarah, orang tua kandung, kaulan karima. Perkataan yang kemudian keluar dengan di mana kalian sejajar dari segi usia, maka yang keluar adalah kaulan ma'rufa. Perkataan yang senantiasa yang mengingatkan, mengajak, menyuruh dalam kebaikan, atau paling tidak memiliki nilai kebermanfaatan. Nafi'un li ghairihi, bermanfaat untuk dirinya, ataupun nafi'un li nafsihi, bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Itu kaulan ma'rufa, ya. Teman sekelas ketika berbicara, kaulan ma'rufa yang keluar. Teman yang di luar kelas, yang sejajar, yang seusia, yang sezaman, kaulan ma'rufa. Kaulan karima dari seorang anak lagi-lagi kepada orang tua, kaulan karima. Kemudian perkataan antara bawahan dengan atasan itu kaulan layyina. Allah ajarkan tuh, bukan hanya sekedar Rasulullah. Allah mengajarkan perkataan dari orang, mohon maaf, bawahan dengan atasan dari segi sudut kedudukan kaulan layyina. Ini terjadi peristiwa kapan? Nabi Musa alaihissalam ketika berkata dengan ayah angkatnya Fir'aun. Posisi kedudukan dan jabatannya Fir'aun lebih tinggi dari sisi kedudukan, tapi Nabi Musa alaihissalam yang keluar adalah kaulan layyina. Sebelum kaulan layyina yang keluar dari lisannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kaulan layyina yang keluar. Ini adab yang dimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Karena lisan itu akan menjadi ukuran tentang kredibilitas kalian, saksiah kalian, kepribadian kalian terukur. Contoh, kalau seorang pelajar yang bernama Bahrudin, ketika dia berkata-kata dengan gurunya dengan perkataan yang gak pantas, terukur kepribadiannya, terukur. Ya sampai sebegitu aja. Tingkat pendidikan yang tinggi kalau kemudian tutur katanya tidak mencerminkan tentang kepribadiannya, sampai di situ saja, selesai. Pendidikan tinggi, perkataannya nyakitin orang, sampai di situ. Apapun yang dibicarakan nggak berbobot, nggak bernilai, nggak berkualitas, rendah. Kalimat murahan yang ada, kalimat yang tidak mahal, sampai di situ. Kepribadiannya orang melihat. Tapi kalau kemudian yang keluar adalah kalimat-kalimat yang bermanfaat, orang akan salut dan kemudian dia akan memiliki izzah, harga diri, berkualitas, berbobot, bernilai dan mahal harganya. Jika itu kemudian relevansinya dengan perilaku dan perkataannya. Orang-orang yang kemudian disebut dengan perkataan yang baik selalu mengajak kepada kebaikan, dari perkataan-perkataan yang Allah sebut dengan kalimat ibadur rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapannya itu adalah yang keluar, wa idza khatamul jahilun qalu salama. Ketika dia berkata dengan orang-orang al-jahilun, yang keluar orang-orang yang disebut dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada yang muncul?
qalu salama. Yang keluar dari lisannya, dari mulutnya, dari kata-katanya selalu mengajak pada jalan kebenaran. Ini Allah mengajarkan kepada kita. Yang sebenarnya Allah ingin menumbuhkan kepada kita, membentuk kepada kita ke depan bahwa kalian harus menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari lisannya itu adalah kalimat-kalimat qaulu salama. Bukan kalimat qaulu sayya, kalimat yang buruk, kalimat yang enggak jelas, kalimat yang tidak bernilai, tapi qaulu salama, mengajak pada jalan keselamatan. Nah, inilah anak-anak sekalian, jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ukuran ucapan kalian sangat terukur tentang kepribadian kalian sendiri. Tolong selama di mana kalian sebagai seorang pelajar, jati diri kalian sebagai seorang muslim, di mana aja, kemudian kapan saja, ucapan tolong dijaga betul. Tempatkan diri kalian kepada siapa kalian berbicara. Tempatkan kalimat itu yang benar. Dengan orang tua, qaulan karima. Dengan sejajar, qaulan ma'rufa. Kemudian kepada yang lebih atasan dari kita, kedudukannya, entah itu Pak RT, entah itu Pak RW, qaulan layyina. Dan ketika dirangkum semua menjadi satu, maka itu adalah bagian daripada qaulu salama, mengajak, menyeru, mencerminkan kalimat-kalimat yang mengajak kepada jalan keselamatan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini akan menjadi sebuah nilai pencerahan yang senantiasa memiliki nilai berkemajuan untuk kalian semua berubah dari lisan kalian, akan membentuk melahirkan sebuah karakter yang jauh lebih baik dan lebih bermanfaat, insyaallah, mudah-mudahan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.